Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Asratis Sa'ah, hadis-hadis sahih tentang tanda hari kiamat. Yang terakhir kita sudah membahas hadis tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengikuti? Sampai mana? Tidak, maksudnya kita masuk sekarang kepada pembahasan fasal fitnatul ismati minha bisayf. Fitnah al-ismati minha bisayf, di mana fitnah itu masih bisa umat ini terlindungi darinya dengan pedang. Dan yang dimaksudkan dengan judul ini adalah peristiwa yang terjadi setelah wafat Rasulullah SAW, di mana banyak terjadi pemberontakan atau usaha untuk menyerang kaum muslimin di Madinah di awal wafatnya Rasulullah. Banyak kaum murtadin yang murtad setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara mereka ada yang mendakwakan Nabi sebagai nabi dan kemudian membuat membikin pasukan, dan itu juga merupakan fitnah yang dihadapi oleh kaum muslimin dengan pedang. Dan ini peristiwa yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Hudzaifah menceritakan tentang apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah. Kata Hudzaifah, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Dan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan.
makhafata an yudrikani. Saya khawatir keburukan itu mendatangi saya, menemui saya. Artinya saya khawatir kalau nanti ada keburukan setelah wafat Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Maka Hudzaifah pun berbeda dengan sahabat yang lain. Dan Allah mengilhamkan kepada Hudzaifah berbagai pertanyaan. Ini terutama tentang permasalahan yang beliau sebutkan, yaitu orang-orang tanya kebaikan, amal-amal soleh. Ini. Sementara Hudzaifah bertanya tentang keburukan. Kenapa? Kata Hudzaifah, saya khawatir keburukan itu menimpa saya. Maka agar supaya tidak terkena keburukan, maka saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. Ini maksudnya Hudzaifah bertanya. Faqultu ya Rasulullah. Maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Sesungguhnya kami berada dalam masa jahiliyah wa syarr, dan dalam zaman keburukan, yaitu sebelum datangnya Rasulullah SAW atau sebelum diutusnya Rasulullah. Kami dulu berada dalam kondisi jahiliyah wa syarr dan buruk. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Maka Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan ini. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Allah membawa kebaikan ini, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebaikan yang dimaksudkan. Fanahnu fihi wa ja'a bika. Kami berada di dalamnya, di dalam kebaikan itu. Maka kita sekarang berada dalam kebaikan ini. Wa ja'a bika, dan Allah membawamu, artinya mendatangkan dirimu kepada kami. Fahal, apakah ba'da hadzal khair, setelah kebaikan ini, min syarrin, ada keburukan? Apakah ada keburukan? Kama kana qablahu, sebagaimana yang sebelumnya. Sebagaimana yang sebelumnya. Jadi masa jahiliyah. Apakah nanti kita ini setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi sebagaimana yang sebelumnya? Sebagaimana keburukan yang kami dapati sebelum diutusnya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, jawaban Rasulullah, ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ta'allam kitabullah, pelajarilah kitabullah. Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi justru apa yang disampaikan Rasulullah adalah apa? Sebuah pesan dan wasiat Rasulullah SAW. Wahai Hudzaifah, pelajari kitabullah, wattabi' ma fihi, dan ikuti apa yang ada di dalamnya. Rasulullah mengucapkan 3 kali, salah samarat. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW tidaklah langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Hudzaifah. Yang ditanyakan, apakah setelah ini ada keburukan? Setelah kebaikan ini, apakah ada keburukan? Tapi jawaban Rasulullah, subhanallah, sungguh kalau kita bisa memahami hadis Rasulullah ini, Masya Allah, kita akan tahu pentingnya menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu dan menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi' ma fihi. Pelajari kitabullah dan ikuti, jalankan, amalkan yang ada di dalam kitabullah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka ilmu ini yang dibutuhkan, yang akan bisa melindungi seseorang di zaman di mana sudah tidak ada lagi Rasulullah,
di mana wahyu telah terputus, maka yang bisa menjadikan tuntunan seseorang di saat terjadi fitnah sepeninggal Rasulullah adalah pelajaran yang diambil dari kitabullah. Belajar dari kitabullah. Maka ini yang dinasihatkan dan diwasiatkan Rasulullah SAW. Wahai Hudzaifah, pelajari kitabullah, amalkan, ikuti apa yang ada di dalamnya. Diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Maka Hudzaifah bertanya lagi. Subhanallah. Hudzaifah waktu itu memahami ini bukan jawaban yang diinginkan oleh Hudzaifah, tetapi adalah suatu pesan sebelum jawabannya. Maka Hudzaifah mengulang lagi. Hudzaifah mengulang lagi pertanyaan yang diajukan. Ya qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Diulang lagi oleh Hudzaifah. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Karena Hudzaifah merasa itu tadi bukan jawaban, tetapi sebuah pesan yang harus dipegang oleh Hudzaifah sebagai muqaddimah dari jawaban Rasulullah SAW. Maka Hudzaifah bertanya lagi, lebih menekankan apa yang dimaksudkan Hudzaifah. Maka kata Rasulullah, na'am. Iya. Itu zaman kekufuran, artinya setelah terjadinya, setelah Rasulullah SAW wafat akan terjadi jahiliyah. Artinya kekufuran yang akan menimpa manusia. Maka Rasulullah SAW menegaskan iya. Kata Hudzaifah, qultu famal ismatu minhu. Lalu famal ismatu minhu, apakah yang bisa menjadi perlindungan, yang bisa memberikan perlindungan kepada kita? Famal ismatu minhu, apa jalan keluarnya yang bisa melindungi kita dari fitnah ini? Subhanallah. Maka ini yang dimaksudkan adalah banyaknya kabilah-kabilah Arab yang murtad pada waktu itu. Banyak kabilah-kabilah murtad dari Islam setelah wafatnya Rasulullah. Ini fitnah yang dimaksudkan. Maka kata Rasulullah SAW, as-saif. Fitnah itu dihadapi dengan apa? Pedang. Dengan pedang. Bis-saif. Maksudnya bisa ditumpas fitnah ini dengan pedang. Dan ternyata banyak yang harus dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq di awal pemerintahan Abu Bakar. Jadi langsung setelah wafat Rasulullah, Abu Bakar yang pertama kali dijalankan, Abu Bakar menghadapi fitnah yang sangat besar. Ada 3 cobaan, fitnah, ujian bagi kaum muslimin. Yang pertama, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah sudah menugaskan Usamah bin Zaid untuk memimpin peperangan pasukan menghadapi pasukan Romawi. Sudah berangkat Usamah ini. Sudah berangkat dengan pasukannya dan diangkatlah Usamah. Diangkat Usamah, kesayangan Rasulullah SAW. Usamah ini ketika kecil sebaya dengan Hasan. Pernah atau biasa Rasulullah menggendong Hasan dan Usamah. Ini subhanallah. Masa kecilnya digendong bersamaan karena sebaya. Maka Rasulullah SAW sudah mengutus Usamah. Di tengah perjalanan Usamah, dalam sebagian riwayat Usamah belum sempat berangkat. Artinya baru bersiap-siap, belum sampai keluar dari Madinah, wafat Rasulullah SAW. Ada riwayat yang menyebutkan Usamah sudah berangkat, tapi di tengah perjalanan mendengar berita Rasulullah wafat, berhenti di tempat itu.
Sebagian menyebutkan belum berangkat. Dan kemungkinan yang dimaksudkan belum berangkat untuk mengkompromikan di antara dua riwayat ini, bahwa Usama sebenarnya sudah berangkat tapi belum sampai terlalu jauh. Belum sampai terlalu jauh. Sehingga masih memungkinkan untuk balik ke Madinah. Ini sedang dalam perjalanan tetapi belum sampai terlalu jauh dari Madinah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, banyak yang murtad dari kalangan bangsa Arab. Qabilah ini banyak yang murtad setelah wafatnya Rasulullah. Dan itu di masa Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, fitnah Musailamah al-Kadzdzab, yaitu yang mengaku sebagai nabi. Dan ketiga-tiganya harus dihadapi dengan apa? Dengan pedang. Dan pada saat yang bersamaan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengutus pasukan 3 sekaligus. Dibagi pasukan kaum muslimin menjadi 3 kelompok. Sebagian sahabat mengusulkan, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana menjadi penasihat Abu Bakar. Abu Bakar mengangkat beberapa penasihat yang mana Rasulullah SAW ridha kepada mereka. Ini termasuk Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memutuskan, meskipun sudah diusulkan oleh sebagian sahabat, satu persatu saja dihadapi. Konsentrasi menghadapi mereka satu persatu. Yang satu menghadapi pasukan Romawi, setelah itu baru kemudian yang lainnya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mempunyai tekad yang kuat. Ini semuanya harus dihadapi secara bersamaan. Waktunya tidak mungkin untuk menghadapi satu persatu. Ancamannya sama-sama berbahaya. Dan harus dihadapi semuanya. Karena kalau dihadapi salah satu, yang lainnya memanfaatkan kesempatan dan kelemahan kaum muslimin. Ini memanfaatkan kelemahan, karena Madinah akan kosong kalau menghadapi salah satu saja. Maka Abu Bakar menyiapkan 3 pasukan sekaligus. Subhanallah, 3 pasukan. Nah, justru dengan adanya pasukan seperti ini yang disiapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka justru itu membuat mereka yang murtad, mereka yang hendak murtad, mereka berpikir ulang, tidaklah mengeluarkan pasukan yang jumlahnya 3 pasukan sekaligus, kecuali memiliki kekuatan ini yang besar. Ini sampai membagi pasukan itu menjadi 3 bagian dan semuanya diutus secara bersamaan. Subhanallah. Maka akhirnya justru disitulah kemenangan Islam, justru ketika Abu Bakar memutuskan semuanya diutus, dihadapi secara bersamaan. Ini Masya Allah. Ini kemenangan yang justru didapatkan oleh kaum muslimin, karena Abu Bakar memutuskan untuk mengirimkan 3 pasukan sekaligus. Maka disebutkan di sini, qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Setelah keburukan apakah ada kebaikan? Wa fi riwayat, dan satu riwayat, wa hal ba'da sayfi min baqiyah, apakah masih ada sisanya pedangnya tadi yang bisa dihadapi dengan pedang? Apakah masih ada fitnah yang masih dihadapi, yang bisa dihadapi dengan pedang? Qala na'am. Kata Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Dalam satu riwayat disebutkan takunu imaratun. Nah, subhanallah. Akan terjadi, kata Rasulullah, imaratun,
sebuah kekuasaan, imarah, keamiran. Dalam satu riwayat wa fi lafdin, dalam satu lafaz, jama'atun ala aqdha. Akan ada jamaah tetapi ala aqdha. Akan ada jamaah hanya saja ala aqdha. Bersatunya kaum muslimin, berkumpul kaum muslimin ala aqdha. Tapi masih ada aqdha, masih ada kotoran. Ini kotoran. Aqdha, kotoran yang biasanya debu ataukah sesuatu yang ada di atas permukaan air. Air yang tenang, kemudian di atasnya ada debu-debu yang menempel. Ini kotoran yang menempel di atas permukaan air. Itu aqdha. Dan yang dimaksudkan di sini tidaklah kebaikan setelah keburukan yang ada, yang tersisa itu tidak murni baik, tidak jernih. Tapi ada apa? Ada kotorannya, ada sesuatu yang kotor di atas permukaan air itu. Nah, inilah yang dimaksudkan jama'atun ala aqdha wa hudnatun ala dakhan. Wa hudnatun ala dakhan. Maka disebutkan dalam tafsir hadis ini, apa yang dimaksudkan jama'atun ala aqdha? Sebagian ulama menyebutkan, Ibnul Athir menyatakan di dalam kitab beliau An-Nihayah fi Urabil Hadis, maksudnya istima'uhum yakunu ala fasadin fi qulubihim. Persatuan mereka di atas agama ini ala fasadin fi qulubihim, masih menyimpan keburukan dalam hati mereka. Ini atau hudnatun ala dakhan, perdamaian tetapi ala dakhan, masih dalam keadaan berasap. Artinya tidak jernih. Seandainya diumpamakan keadaan itu dengan apa? Dengan udara, maka udara yang ada itu tidak jernih, tapi berasap. Apa yang dimaksudkan? Ai ala fasadin wa ikhtilafin, yaitu berada dalam kerusakan dan perselisihan yang terjadi. Diumpamakan dengan apa? Dengan asap yang berasal dari kayu yang basah ketika dibakar. Ini dakhan. Ini asap ini yang dimaksudkan, asap yang berasal dari kayu yang dibakar. Lima bainahum minal fasadi tahta salahid zahir. Ada kerusakan meskipun kelihatannya baik. Meskipun kelihatannya baik. Maka ditanyakan oleh Hudzaifah, "Wa ma dakhanuhu?" Apa asapnya? Qala qaumun. Kata Rasulullah, satu kaum. Dalam satu riwayat, yakunu ba'di, akan ada sepeninggalku a'immatun yastannuna bi ghairi sunnati. Akan ada sepeninggalku para imam, para tokoh, pemimpin yastannuna bi ghairi sunnati, yang tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan memberi petunjuk bukan dengan petunjukku. Subhanallah, bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, dan kalian akan mengenal mereka. Kalian ta'rifu minhum, mengenali mereka, wa tunkir, tapi kalian mengingkarinya. Kalian mengenal tapi kalian mengingkari. Di sini disebutkan ketika Rasulullah menyatakan ta'rifu minhum wa tunkir, engkau mengenalinya tapi engkau mengingkari, menunjukkan Hudzaifah masih hidup. Ta'rifu minhum wa tunkir, kamu mengenalinya dan mereka, dan kamu apa? Wa tunkir, kamu mengingkari mereka. Artinya fitnah yang terjadi dan apa yang akan terjadi di sini, yaitu para imam yang mereka bersunnah bukan dengan sunnahku, memberi petunjuk bukan dengan petunjukku, itu masih di zaman di mana sahabat Hudzaifah masih hidup. Subhanallah, masih hidup.
Artinya pada waktu itu akan ada. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanin. Dan akan ada rijalun, orang-orang yang dimaksudkan para pemimpin. Rijalun, setelah itu akan ada rijal qulubuhum qulubus syayatin, para pemimpin yang hatinya seperti syaitan. Hatinya itu seperti hati apa? Syaitan. Fi jusmani ins, yang ada dalam tubuh manusia. Masya Allah, digambarkan ini sampai para pemimpinnya. Ini penguasanya. Ini setelah itu adalah para rijal, yang menunjukkan ini bukan hanya satu orang, tetapi rijalun. Ini para penguasa, rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Hatinya syaitan. Digambarkan seperti itu, yang menunjukkan kezaliman dan keburukan penguasa dalam tubuh apa? Tubuh manusia. Maka ini diantara yang disebutkan oleh Rasulullah. Wa fi riwayatin al-hudnatu ala dakhan mahi, kata Hudzaifah dalam satu riwayat terdapat pertanyaan. Ini dalam satu riwayat disebutkan oleh Hudzaifah pertanyaan yang tadi disebutkan hudnah ala dakhan mahi, perdamaian, gencatan senjata, tetapi ala dakhan, masih ada dakhan, masih ada asapnya. Apa yang dimaksudkan? Ini jawaban lain yang dimaksudkan dalam hadis ini, yaitu la tarji'u qulubu aqwamin 'ala alladhi kanat 'alaihi. Asapnya adalah yang dimaksudkan Rasulullah, la tarji'u qulubu aqwam, tidak kembali hatinya manusia 'ala alladhi kanat 'alaihi, kembali seperti sedia kala. Hatinya manusia itu tidak sebaik yang sebelumnya di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati manusia itu tidak sebaik yang ada di zaman Rasulullah SAW. Muncul orang-orang yang hati mereka tidak sebaik hati manusia sebelumnya. Masya Allah. Nah, ini yang terjadi di zaman di mana setelah wafat Rasulullah SAW. Qultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr. Apakah setelah kebaikan yang ada asapnya tadi, ada keburukan lagi? Kata Rasulullah SAW, na'am, fitnatun amya usamma'u 'alaiha du'atun 'ala abwabi jahannam. Kata Rasulullah, fitnah yang lebih besar lagi, fitnah yang buta, buta ini dan tuli, 'alaiha du'atun 'ala abwabi jahannam. Di atas fitnah itu ada para dai yang mengajak kepada pintu-pintu kesesatan. Waliyadzubillah. Pintu kesesatan. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Man ajabahum ilaiha. Siapapun yang bisa diajak menuju fitnah itu, kepada neraka, pintu-pintu neraka ini, jahannam, qadhafuhu fiha. Mereka para dai itu akan menyesatkan dan menjatuhkan ke dalam neraka jahanam. Yang ikut akan masuk ke dalam neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah. Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatilah mereka kepada kami. Qalahum min jildatina. Para pemimpin yang menyesatkan itu berasal dari kulit-kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Para ulama memberikan beberapa penafsiran dengan yang dimaksudkan Rasulullah SAW min jildatina, dari kulit kita. Di dalam bahasa Arab ada beberapa penafsiran tentang masalah jildatina. Dia itu kulitnya sama dengan kulit kita. Apa yang dimaksudkan? Ada yang menafsirkan di antara para ulama, maksudnya bangsa Arab. Ini jildatina, kulitnya itu kulit kita. Ini para pemimpin yang sesat ini dan menyesatkan.
itu berasal dari bangsa Arab, berbicara dengan bahasa Arab. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, hum min jildatina, mereka itu dari kulit-kulit kita, artinya dari kaum muslimin yang mengaku Islam. Berbicara dengan bicara kaum muslimin. Berbicaranya dengan Al-Quran. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Berbicara dengan bahasa Islam. Pakai Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Itu berbicaraan mereka. Berbicara seperti berbicaranya seorang muslim. Subhanallah. Mereka dari kulit kita dan berbicara dengan bicara kita, dengan lisan kita. Yatakallamuna bi alsinatina. Qultu ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan apabila kami menemui zaman itu? In adrakani dzalika. Jika zaman itu sampai kepada saya, kata Hudzaifah. Qala, maka Rasulullah bersabda, menjawab, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini. Engkau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Wa imamahum. Tasma' wa tuti'ul amir. Engkau mendengar dan taat kepada amir. Engkau mendengar dan taat kepada amir. Wa in duriba dhahruka, meskipun punggungmu dipukul, maksudnya disiksa. Wa ukhidha maluka, dan diambil hartamu. Fasma' wa ati', maka tetap dengarkan dan taat. Subhanallah. Coba bayangkan. Tadi itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, hatinya seperti apa? Syaitan dalam tubuh manusia. Tapi Rasulullah SAW ketika ditanya, bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah SAW, tetap engkau berpegang dengan jamaah kaum muslimin. Ini. Dan imam mereka. Ini. Talzam jama'atul muslimin wa imamah. Menunjukkan di sini yang dimaksudkan hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka dari kulit-kulit kita. Ini isyarat kepada fitnah Khawarij. Fitnah kaum apa? Kaum Khawarij, para pemberontak dan yang mengajak kepada penyerangan atau kudeta. Termasuk ini adalah fitnah yang terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian setelahnya di masa pemimpin yang zalim. Di masa pemimpin yang zalim. Tetapi Rasulullah SAW meskipun pemimpin yang zalim, pemimpin yang bengis kejam, bahkan membunuh. Ini subhanallah. Hatinya seperti syaitan. Jadi keburukannya, kejahatannya kepada rakyatnya luar biasa. Dan di zaman itu, di zaman Hajjaj bin Yusuf, masih ada para sahabat yang hidup pada waktu itu. Di mana kekuasaan Hajjaj bin Yusuf semasa hidupnya, semasa berkuasa Hajjaj bin Yusuf, itu setelah didata ada 120.000 yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini dibunuh terang-terangan. Nah, ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf terang-terangan. Subhanallah. Diperintahkan oleh Hajjaj bin Yusuf dibunuh. Makanya banyak kejadian pada waktu itu pembunuhan yang para ulama menafsirkan kayaknya ini yang dimaksudkan Rasulullah. Ya, ini kayaknya apa? Hatinya seperti syaitan dalam tubuh manusia. Tapi Rasulullah tetap berpesan, yaitu engkau tetap wajib talzam jama'atul muslimin. Berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Artinya jangan memberontak. Ini meskipun diambil hartamu, dipukul punggungmu, artinya disiksa, tetap taat kepada amir. Ini perumpamaan yang lebih, ini tidak ada yang lebih kuat daripada perumpamaan Rasulullah. Hatinya seperti syaitan, hatinya syaitan, tapi tubuhnya manusia. Mana penguasa yang lebih buruk daripada yang diumpamakan Rasulullah SAW? Hatinya seperti syaitan. Nah, ini.
Karena itu disebutkan dalam pesan wasiat Rasulullah yang lainnya, meskipun diambil hartamu selama mereka masih menegakkan salat. Selama masih menegakkan salat. Maka disebutkan di sini, qultu fa illam takun yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau mereka itu kaum muslimin tidak punya jamaah dan tidak ada imam, tidak ada jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin negara, tidak ada imam, apa yang harus kami lakukan? Ini maksudnya Hudzaifah. Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha. Jauhi seluruh firqah yang ada. Kelompok-kelompok yang ada jauhi. Subhanallah. Kelompok yang ada jauhi. Artinya ketika tidak ada jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh imam, oleh seorang pemimpin negara kaum muslimin, apa yang harus dilakukan? Bukan bergabung dengan jamaah atau membaiat jamaah-jamaah yang ada, membaiat firqah-firqah yang ada. Dan ini yang terjadi. Banyak kaum muslimin tidak memahami hadis ini. Ketika tidak ada jamaah, seandainya tidak ada jamaah, tidak ada pemimpin kaum muslimin, tidak ada khalifah, tidak ada pemimpin kaum muslimin, maka yang terjadi bagaimana? Kata Rasulullah SAW, jauhi firqah-firqah yang ada. Bukan bentuklah dirikanlah apa? Jamaah dan bayat. Tetapi justru tinggalkan semua kelompok yang ada. Menunjukkan ini sabda Rasulullah yang menunjukkan bahwa nanti akan ada, ketika tidak ada pemimpin kaum muslimin, akan muncul kelompok-kelompok. Kaum muslimin ini berkelompok-kelompok, mereka mempunyai kelompok masing-masing. Maka yang diwasiatkan Rasulullah justru adalah apa? Fa'tazil tilkal firqah. Jauhi firqah-firqah yang ada. Bukan baiatlah firqah ini, firqah itu. Tapi jauhi. Fa'tazil tilkal firqah. Itu kalau enggak ada jamaah, enggak ada imam. Selama masih ada jamaah dan imam, baiat kepada mereka. Rasulullah tidak menyuruh untuk baiatlah kepada yang lebih duluan firqah yang ada ini. Rasulullah menyebut firqah ketika tidak ada pemimpin kaum muslimin, maka Rasulullah menyebutkan itu sebagai firqah. Dan ini bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu kelompok yang mengajak untuk berbaiat. Ini isyaratnya, isyarat Rasulullah SAW bahwa nanti akan terjadi yang namanya baiat-baiat yang ada, kelompok-kelompok yang mengajak kepada kelompoknya. Masing-masing ini membanggakan kelompoknya, maka tinggalkan, kata Rasulullah, seluruh firqah yang ada, walau anta adda bi asli syajarah, meskipun engkau harus menggigit akar pohon, menggigit asli syajarah, akar ataukah batang pohon yang paling bawah, itu namanya asli syajarah. Ini subhanallah. Disebutkan maknanya sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dari para ulama, di antaranya Al-Baydawi menyatakan al-makna idza lam yakun fil ardi khalifatun. Ini tafsirnya para ulama yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang hadis ini, menggigit akar pohon. Maksudnya, jika di bumi ini tidak ada khalifah, lam yakun fil ardi khalifatun, tidak ada khalifah, fa'alaika bil uzlati was sabr, maka engkau wajib uzlah, wajib beruzlah, sudah menjauh. Ini menjauhi firqah-firqah yang ada, sudah tinggalkan. Uzlah, pergi. Sebagian sahabat mereka menjalankan uzlah ini di masa di mana ketika Utsman dibunuh. Ketika Utsman bin Affan dibunuh, kekacauan terjadi. Salah satu di antara sahabat yang pergi uzlah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi meninggalkan Madinah pada waktu itu. Utsman dibunuh, dikudeta, difitnah. Akhirnya Utsman kemudian pergi. Ini pergi lari ke pedalaman, uzlah. Subhanallah. Didatangi oleh putranya Sa'ad bin Abi Waqqas.
Didatangi oleh putranya. Orang-orang sibuk mencari apa? Pemimpin. Engkau malah pergi. Jadi pergi membawa untanya, membawa kambingnya itu ke Badui, artinya ke pedalaman. Bahkan bukan apa? Tinggal di Madinah, bahkan mengungsi ke pedalaman. Menjauh. Maka ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini demikian pekanya. Ini kalau terjadi fitnah maka mereka uzlah, menjauh dari Madinah. Wasabr ala tahammul syiddatid zaman. Maka yang bisa dilakukan pada saat itu ketika terjadi di mana zaman tersebut tidak ada para pemimpin kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin, maka mereka harus bersabar. Karena zaman itu zaman yang sangat kuat, sangat keras. Ini fitnahnya. Wa abdu asli syajarah kinayatun an mukabadatil masyaqqah. Menggigit akar pohon ini adalah sebuah kata kiasan yang menunjukkan sangat berat zaman itu. Sangat berat hidup di zaman sampai seperti menggigit akar pohon. Ini menurut sebagian ulama ini adalah kata kiasan. Sebagian di antara ulama ada yang menafsirkan meskipun untuk bertahan hidup harus makan akar apa? Akar pohon. Ini betul-betul makan akar pohon. Seandainya itu yang dimaksudkan. Maka disebutkan hatta yudrikakal maut, engkau tetap menggigit akar pohon sampai kematian mendatangimu. Wa anta ala dzalika, dalam keadaan engkau tetap berada dalam keadaan seperti itu. Subhanallah. Ini yang diwasiatkan Rasulullah SAW. Ini adalah pesan dan itu sudah disebutkan Rasulullah SAW. Rasulullah sudah ditampakkan kepada beliau keadaan kaum muslimin setelah wafat Rasulullah sampai hari kiamat itu sudah ditampakkan kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menampakkan Rasulullah. Bukan hanya berupa wahyu, bahkan Rasulullah SAW ditampakkan kepada beliau secara visual. Jadi Rasulullah SAW melihat sampai suatu saat pernah Rasulullah ketika di Madinah, Rasulullah SAW duduk setelah sholat subuh sampai zuhur, sampai waktu zuhur. Ini di waktu duha Rasulullah tertawa. Kemudian habis zuhur sampai asar tetap duduk di tempatnya, tidak berbicara sampai asar. Habis asar jadi hanya dipotong dengan waktu apa? Salat asar saja. Setelah asar Rasulullah melanjutkan duduk di tempat beliau sampai maghrib. Habis maghrib sampai isya. Habis isya Rasulullah masuk rumah. Dan itu diam, tidak berbicara. Para sahabat menganggap ini kok aneh, Rasulullah SAW ada apa? Ini kok duduk dan tidak melakukan apa-apa? Duduk. Seakan-akan Rasulullah melihat. Ini ada di hadapan Rasulullah yang dilihat oleh beliau. Mereka para sahabat datang kepada Rasulullah, datang kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar, tolong tanyakan kepada Rasulullah, ada apa? Tidak biasanya Rasulullah melakukan seperti itu. Mengapa Rasulullah melakukan sesuatu hari ini, melakukan sesuatu yang tidak biasanya? Ini sampai para sahabat tanya kepada Abu Bakar, tolong minta Rasulullah menyampaikan ada apa tadi itu. Sampai di waktu duha tertawa dan kemudian melanjutkan. Maka Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan, telah ditampakkan kepadaku apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bahkan setelah hari kiamat, apa yang akan terjadi ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Ditampakkan kepada beliau. Jadi Rasulullah SAW telah mengetahui sebagian secara global, ini bahkan sebagian diantaranya secara rinci. Rasulullah melihat, bukan hanya mendengar saja, tetapi apa? Rasulullah melihat, ditampakkan kejadian yang ada sampai hari kiamat. Karena itu banyak dalam hadis Rasulullah SAW pesan
untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu berbuat apa? Zalim. Karena Rasulullah melihat, Rasulullah ditampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian yang diakibatkan karena pemberontakan yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Fitnah yang lebih besar, madarat yang lebih besar daripada manfaat seandainya kaum muslimin mereka menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW melihat bahwa kaum muslimin ini akan ada yang mereka tidak menjalankan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang akan ada. Bisa dikatakan sebuah kaidah, kalau sesuatu itu dilarang baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah, berarti yang dilarang itu bakal apa? Terjadi, bakal dilanggar. Ini bisa kita ambil sebuah kaidah bahwa setiap yang dilarang oleh Rasulullah, jangan kalian begini, itu akan apa? Akan dilarang, akan dilanggar. Rasulullah memerintahkan demikian, mesti akan terjadi yang namanya apa? Pelanggaran, enggak dilaksanakan. Subhanallah. Jadi ini sebuah kaidah. Kalau ada yang dilarang, mesti akan apa? Ada yang dilanggar. Yang diperintahkan enggak dijalankan, yang dilarang malah justru diterjang. Demikian. Jadi ada orang yang mengatakan aturan itu dibuat untuk dilanggar. Aturan dibuat untuk dilanggar. Subhanallah. Maksudnya apa? Kalau aturan dibuat mesti berarti ini berasal dari sebuah pelanggaran. Baik itu pelanggaran yang sudah terjadi kemudian dibikin aturan, atau mengantisipasi akan terjadinya kemungkinan itu akan dilanggar. Subhanallah. Nah, disebutkan di sini, hendaknya engkau menggigit akar pohon hingga kematian menjemputmu wa anta ala dzalik, dan engkau dalam keadaan seperti itu. Itu sudah. Jangan memberontak, jangan kemudian bergabung dengan firqah-firqah yang ada. Dalam satu riwayat, fa in tamud ya Hudzaifah wa anta adin ala jidlin. Wahai Hudzaifah, seandainya kamu itu mati dalam keadaan engkau menggigit akar pohon itu, jid'in. Di sini jidlin. Engkau menggigit batang pohon yang paling bawah. Jidlin. Khairun laka, itu lebih baik. Ini riwayat ini menjelaskan maksud dari apa? Yang sebelumnya. Meskipun engkau itu menggigit akar apa? Akar pohon. Sebagian ulama menafsirkan ini betul-betul apa? Bukan kiasan saja, tetapi betul-betul apa? Menggigit akar. Ini. Kalau kamu itu menggigit akar pohon, itu lebih baik daripada engkau mengikuti seorang di antara mereka. Di antara siapa? Di antara mereka firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan ini. Ini. Dalam satu riwayat, fa in ra'aita yauma idzin lillahi azza wa jalla fil ardi khalifah. Ini juga lebih dijelaskan lagi. Maksud dari apa? Maksud dari hadis yang sebelumnya. Masing-masing riwayat ini saling menjelaskan. Jika di muka bumi ini, kata Rasulullah, idza ra'aita, engkau melihat pada hari itu, pada hari itu di mana terjadi fitnah, terjadi di mana ada sebagian orang itu hatinya seperti syaitan dalam tubuh manusia. Ini maksudnya. Jika engkau melihat pada waktu itu ada khalifah, ada khalifah fil ardi, di muka bumi ini, falzamhu, maka berpegang teguhlah dengannya. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, meskipun khalifah itu mengambil hartamu, memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Masya Allah. Syekh Albani ini diambil dari hadis yang dikumpulkan Syekh Albani rahimahullah taala, lafaz-lafaznya ini.
Ini adalah susunan yang disebutkan oleh Syalbani. Karena penulisnya muridnya Syalbani dan mengambil terutama hadis-hadis yang disahihkan Syalbani dan dalam buku-bukunya. Maka disebutkan, jika engkau melihat pada waktu itu di muka bumi ini ada khalifah, maka pegang teguhlah meskipun khalifah itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Fa illam tara khalifatan. Ini lebih dijelaskan lagi. Jika engkau tidak melihat ada khalifah di muka bumi ini, tidak ada pemimpin. Sekali lagi kita sudah menjelaskan tentang makna khalifah. Tidak mesti harus apa? Khalifah atau bahkan raja. Itu termasuk ini maksudkan penguasa. Sehingga khalifah di sini maksudnya adalah apa? Adalah penguasa. Tidak sebagaimana difahami sebagian kelompok yang sesat yang mengatakan yang sah itu cuma sistem khilafah. Kalau kerajaan apalagi demokrasi dan kepresidenan dan seterusnya, ini tidak sah. Subhanallah. Ini makna khalifah yang dimaksudkan pemimpin negara. Kenapa demikian? Karena setelah zaman Khulafaur Rasyidun, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang mengkudeta Bani Umayyah. Jadi Bani Abbasiyah menyerang penguasa, kudeta. Jadi menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah sebelumnya. Subhanallah. Ini. Sehingga sistem yang ada pada waktu itu, baik Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan yang setelahnya sistem kerajaan. Tetapi para pemimpinnya dan oleh para ulama di zaman itu mereka menyebut para rajanya itu dengan sebutan khalifah, Amirul Mukminin. Menunjukkan bahwa istilah Amirul Mukminin atau khalifah itu bukan istilah khusus hanya Khulafaur Rasyidun saja. Tetapi di zaman kerajaan pun dipanggil dengan nama khalifah, amir atau Amirul Mukminin. Itu istilah sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dipanggil, dan ini para ulama. Ini yang menggunakan kata atau memanggil pemimpin negara meskipun mereka orang yang zalim, mereka tetap memanggilnya dengan Amirul Mukminin. Ini ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Subhanallah. Termasuk zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Memanggil pemimpinnya dengan Amirul Mukminin. Meskipun mereka berakidah Mu'tazilah, bahkan menjadikan sebagai asas negara pada waktu itu, tetap dipanggil Amirul Mukminin. Ini para ulama, mereka pemahamannya demikian. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak fa illam tara khalifah, kalau engkau tidak melihat khalifah, fahrab fil ardi, larilah di muka bumi ini, fahrab fil ardi hatta yudrikakal maut, hingga kematian menjemputmu, wa anta adun ala jidli syajarah, dalam keadaan engkau menggigit akar pohon. Subhanallah. Kata Hudzaifah, qultu summa mada, kemudian apa? Kata Hudzaifah, qala yakhrujud dajjal, yang terjadi adalah keluarnya Dajjal. Ini keluarnya Dajjal. Ini menunjukkan rentetan peristiwa ini menunjukkan sampai keluarnya zaman Dajjal. Ini sampai munculnya Dajjal, ini fitnah ini akan terus terjadi. Fitnah ini akan terus terjadi. Artinya apa? Para pemimpin yang zalim seperti syaitan hatinya ini akan terus bermunculan sampai munculnya Dajjal. Nah, munculnya Dajjal menunjukkan ini sebelum terjadi kemakmuran di zaman Imam Mahdi menjadi khalifah. Dan di situ Nabi Isa alaihissalam sebagai hakimnya yang adil. Disitulah yang disebutkan oleh Rasulullah akan muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah, kekhilafahan ala minhajin nubuwah pada masa itu. Itu yang dimaksudkan zamannya Imam Mahdi. Itu khilafah ala minhajin nubuwah. Sebelumnya yang disebutkan di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan khilafah ala minhajin nubuwah.
ala khilafi ala minhajin nubuwah, kecuali di akhir zaman nanti. Ya, ini di zaman Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ini khalifahnya itu adalah apa? Seorang dari cucunya Hasan, cucunya Rasulullah SAW, dari keturunan cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Itulah yang akan menjadi khalifah. Sementara Nabi Isa itu akan turun. Dan setelah Dajjal dibunuh, maka Nabi Isa akan tinggal di muka bumi ini selama 7 tahun. Disitulah yang dimaksudkan khilafah ala minhaj apa? Ala minhaj nubuwah. Maka kata Hudzaifah, setelah itu ada apa? Terjadi apa ya Rasulullah? Yakhrujud Dajjal, keluar Dajjal. Qultu fa bima yaji? Dia membawa apa? Dajjal ini membawa apa, kata Hudzaifah? Qala binharin. Dia datang dengan membawa sungai. Dan ini berita bahwa nanti di zaman Dajjal kering sungai. Subhanallah. Sungai itu akan apa? Akan kering. Baru Dajjal datang membawanya, sungai. Ini fitnahnya Dajjal sangat besar. Dia bisa datang dengan membawa apa? Membawa sungai. Au qala ma wa nar, air dan api. Dia akan datang membawa air dan api. Faman dakhala nahrahu hatta ajruhu. Barang siapa yang masuk ke sungainya, maka gugurlah pahalanya. Wa wajaba wizruhu, dan dia akan pasti dapat dosanya. Ini maknanya dia akan berdosa. Dia akan terhapus amalnya. Sebagian ulama menyatakan kalau dia itu ikut, berarti ikut Dajjal, masuk propagandanya Dajjal, yaitu sungainya ini, artinya mengikuti Dajjal. Karena Dajjal akan mengajak manusia, ayo masuk sungainya, masuk ke dalam airnya. Subhanallah. Itu di zaman di mana tidak ada air, kering kerontang. Subhanallah. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup? Yang jelas Allah yang Maha Kuasa. Manusia bertahan dengan sedikit air. Hampir tidak ada air. Maka kata Rasulullah, barang siapa waman dakhala narahu wajaba ajruhu wa hatta wizruhu. Barang siapa yang masuk ke apinya Dajjal. Karena Dajjal memberikan pilihan, mau masuk api, tidak mau taat, masukkan ke dalam api itu. Kalau mau taat, Dajjal memasukkan ke dalam apa? Air. Kata Rasulullah, kalau ada di antara kalian yang menemui Dajjal, maka pilihlah api, karena sungguhnya itu adalah air. Ini jangan pilih apa? Airnya. Kelihatannya air, tetapi apa? Tetapi itu adalah api. Ini subhanallah. Jadi ini kaidah yang diberikan Rasulullah. Karena Dajjal ini membalikkan hakikat atau kenyataan. Ini balikkan fakta dan hakikat. Makanya dibolak-balik oleh Dajjal. Subhanallah, kesesatan. Dajjal ini sungguh luar biasa, menyesatkan manusia. Qultu ya Rasulullah, fama ba'da Dajjal? Ya Rasulullah, ada apa setelah Dajjal? Isa bin Maryam, kata Rasulullah, Isa bin Maryam. Qala qultu summa madza? Kemudian apa? Setelah turunnya Nabi Isa. Qala law antajat farasan lam tarkab fuluwaha hatta taqumasa. Kata Rasulullah, kalau antajat farasan, kalau kuda betina yang hamil itu melahirkan, ini kuda melahirkan apa? Antajat farasan. Ini maksudnya kalau induknya kuda itu melahirkan, kuda itu berapa tahun sudah bisa ditunggangi? Berapa tahun? Kuda, anak kuda ini lahir sampai bisa ditunggangi. Ini berapa tahun? 3, 4 atau 5 tahun? Sekitar itulah mungkin ya. Ini sekitar itu sudah bisa ditunggangi. Kuda sudah bisa ditunggangi 4-5 tahun. Atau bahkan sebelumnya. Kata Rasulullah, kalau pada masa itu, jadi setelah apa?
setelah Isa bin Maryam, setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa setelah keluar dan tinggal di muka bumi ini, kalau sudah seperti itu, sudah Isa bin Maryam sudah turun, sudah wafat, maka seandainya ada kuda betina yang melahirkan anaknya, lam tarkab fuluwaha, engkau tidak bisa menunggangi fuluwaha, anak kuda itu, hatta taqumasa, hingga akan terjadi hari kiamat. Jadi setelah Nabi Isa wafat hanya beberapa tahun saja. Yang penting pokoknya tidak sampai kuda itu bisa ditunggangi. Sebentar setelah Nabi Isa wafat, maka tinggal menunggu hari kiamat. Sebentar akan terjadi hari kiamat. Selama Nabi Isa masih belum turun, maka belum belum terjadi. Sudah turun Nabi Isa. Jadi itulah yang disebutkan akan terjadinya hari kiamat itu setelah Nabi Isa wafat. Cuma beberapa tahun, seandainya seandainya itu sampai tahunan. Mungkin saja berapa bulan. Yang jelas setelah Nabi Isa tidak lama, hari kiamat itu akan akan terjadi. Dan tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, setelah Nabi Isa muncul Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Nabi Isa 7 tahun di muka bumi ini. Setelah itu tidak akan lama akan terjadi hari kiamat. Subhanallah. Ini peristiwa yang luar biasa disebutkan, dan nanti akan diperinci berbagai peristiwa. Ini tadi adalah hadis yang disebutkan oleh penulis, yaitu hadis Hudzaifah. Itu rangkaian kejadian secara global. Rangkaian secara global. Adapun secara terperinci nanti akan disebutkan dalam bab-bab yang setelahnya. Ini peristiwa-peristiwa secara terperinci juga disebutkan Rasulullah SAW. Ini sampai Dajjal disebutkan. Di sini cuma disebutkan setelah itu Dajjal, setelah itu Nabi Isa. Padahal dalam hadis banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan secara rinci bagaimana Dajjal, bagaimana di zaman Nabi Isa, bagaimana Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya. Insyaallah kita akan membacakan hadis ini dalam masa yang akan datang biidznillah taala. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Baik, mungkin sampai di sini kita akan bahas dalam kesempatan yang lain. Dan Syekh Al-Albani ketika menyebutkan hadis ini, dan kita mengakhiri dengan perkataan beliau, kata Syekh Al-Albani, hadza hadisun azim syan. Hadis ini hadis yang azimus syan, yang sangat besar, sangat agung hadis ini, yang menceritakan tentang kejadian setelah wafatnya Rasulullah. Min a'lamin nubuwwatihi. Ini adalah termasuk di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah. Wa nusihi li ummati, dan nasihat beliau kepada umat ini. Ma ahwajal muslimuna ilaihi. Alangkah butuhnya kaum muslimin kepada hadis ini, lil khalasi minal firqati wal hizbiyah, untuk bisa menyelamatkan diri dari firqah, perpecahan atau berbagai hizbi, berbagai kelompok-kelompok yang ada di dunia ini. Allati faraqat jama'ahum, yang memecah belah umat ini. Justru adanya kelompok-kelompok yang ada ini justru akan memecah belah kaum muslimin. Fasyattatat syamlahum, dan syattatat syamlahum. Melemahkan kekuatan kaum muslimin, mencerai-beraikan kekuatan kaum muslimin. Wa adhabat syaukatahum, menghilangkan kekuatan kaum muslimin. Fakana dzalika min asbabi tamakkunil adwi minhum. Dan itu adalah di antara sebab-sebab yang bisa mengokohkan musuh dalam menguasai kaum muslimin. Dan itulah yang diinginkan oleh musuh Islam. Kaum muslimin ini terkotak-kotak dengan berbagai kelompoknya. Yang satu enggak puas dengan kelompok ini, bikin kelompok yang lain. Nanti demikian seterusnya. Itu yang diinginkan, dan akan senang musuh-musuh Islam dengan cara seperti ini. Dengan keadaan kaum muslimin yang seperti ini, mereka akan senang. Subhanallah.
Masing-masing membentuk kelompok. Kelompok ini semakin kecil, semakin mudah untuk dia dikuasai. Semakin mudah. Misdaqul ta'ala wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu hukum, kata Rasulullah. Kata Syekh Albani, ini adalah kebenaran firman Allah SWT. Janganlah kalian itu bercerai-berai, berselisih, sehingga kalian itu akan gagal, akan lemah. Tadhhabu hukum, hilang kekuatan kalian karena perpecahan, membuat firqah-firqah yang ada. Ini makanya Rasulullah mewasiatkan, tinggalkan firqah yang ada. Ini bukan masing-masing kalian itu hendaknya bersatu firqah-firqah yang ada. Tidak bisa disatukan. Karena firqah ini meskipun seandainya disatukan seperti menyatukan koalisi. Nah, ini. Ya, koalisi partai itu hanya sebentar saja ya. Nah, ini kepentingan politiknya habis, selesai sudah. Subhanallah, tidak ada yang langgeng, nggak ada yang abadi. Masing-masing mereka akan membanggakan kelompoknya. Membanggakan kelompoknya. Ketika masih kecil kerjasama, jadi besar. Sudah besar saling saling bersaing, saling bermusuhan. Demikian yang terjadi. Ini firqah yang ada. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan lain. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Negara Islam. Terus? Kemudian karena kita atau begitu, kemudian dipimpin oleh non-muslim. Kira-kira bagaimana sebagai kita menjauh atau bergabung dengan beberapa yang ada untuk Baik. Berarti ini adalah keadaan yang disebutkan Rasulullah, idza lam takun jama'atun wala imam. Kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam. Apa yang dilakukan? Fa'tazil tilkal firaq. Jauhi firqah-firqah yang ada. Sangat jelas jawabannya. Ini ketika ketika tidak ada pemimpin kaum muslimin dan imamnya, imam kaum muslimin. Maksudnya enggak ada pemimpin kaum muslimin. Ini masalah negara Islam itu nanti urusan belakangan. Enggak ada yang disebutkan dalam hadis daulah Islamiyah. Itu sebenarnya enggak ketemu dalam hadis. Coba cari dalam hadis yang menyebutkan daulah Islamiyah. Yang ada adalah Rasulullah menyebutkan imam dan jamaah kaum muslimin. Dan yang dimaksudkan adalah pemimpin negara. Meskipun zalim, meskipun dengan berbagai macam kezaliman yang ada, bahkan syaitan tadi disebutkan. Ini kalau nggak ada ini pemimpin di seluruh dunia ini, nggak ada di berbagai belahan dunia, nggak ada imam, nggak ada jamaah kaum muslimin, maka jauhi firqah yang ada. Sehingga sabda Rasulullah demikian jelas. Tidak kemudian kita bergabung, ayo firqah yang ada, nggak usah mikir ini salafi dan sebagainya. Kita bersatu, gabung ini dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat yang lainnya. Tidak usah mikir sesat-sesatan lah, yang penting muslim. Ini Rasulullah SAW berpesan, fa'tazil tilkal firaq. Jauhi firqah-firqah yang ada. Karena dimaksudkan dengan firqah ini kelompok-kelompok yang sesat ini tadi. Kelompok yang sesat. Bukan kemudian kita bergabung. Yang penting mendirikan negara sama satu tujuan. Bukan itu. Karena Rasulullah sudah menegaskan minhaj al-khilafah ala minhajin nubuwah. Akan ada, gak usah kita ragu. Namanya khilafah ala minhajin nubuwah itu pasti ada. Mesti akan terjadi. Sabda Rasulullah gak bakal salah. Khilafah akan terbentuk. Itu di zaman siapa? Imam Mahdi. Munculnya Dajjal. Berarti kalau muncul Dajjal, baru di situ khalifah akan ada. Ini ala minhaj minhajun nubuwah. Orang yang membuat atau membentuk atau bersatu menegakkan khilafah mimpi di siang bolong. Ya, kita lebih siqah, lebih percaya dengan sabda Rasulullah daripada dengan mimpinya kaum kharaqiyin.
Mimpinya kaum Harakiyin, khilafah. Subhanallah. Pelajarilah kata Rasulullah, ta'allam kitabullah wattabi' ma fi. Pelajari kitabullah, ikuti yang di dalamnya. Tidak pernah satupun dalam hadis Rasulullah SAW tegakkan khilafah. Kalau nggak ada khalifah, nggak ada imam jamaatul muslimin, Rasulullah tidak bersabda apa? Tegakkan khalifah, daulah Islamnya. Nggak ada. Cari hadis yang seperti itu. Ini subhanallah. Tidak ada. Makanya ini yang penting kita pahami. Pelajari kitabullah, pelajarilah hadis Rasulullah SAW, amalkan. Karena ini tuntunan Rasulullah SAW. Adapun yang mengajak khilafah dan sebagainya, bukan berarti kita tidak ingin khilafah. Khilafah itu adalah janji Allah, pasti akan terjadi. Maka apa yang diteriakkan slogan khilafah dan seterusnya, itu adalah sesuatu angan-angan ataukah bayangan yang sesungguhnya bukanlah itu yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah mengamalkan agama ini, kembali pelajari agama ini hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kerendahan, kehinaan kaum muslimin. Hingga apa? Apakah Rasulullah bersabda hingga kalian tegakkan khilafah? Tidak. Tetapi hingga kalian mempelajari kembali agama ini. Hatta turaji'u dinakum, kata Rasulullah. Hingga kalian itu murajaah, mempelajari kembali agama kalian. Hatta turaji'u dinakum. Hingga kalian pelajari kembali. Bukan apa? Bukan kalian itu tegakkan khilafah dan seterusnya. Allah yang akan menegakkan di muka bumi ini. Itu janji Allah. Tetapi janji Allah itu akan diberikan kepada orang yang murajaah kepada agamanya. Orang yang kembali kepada agamanya. Rasulullah sudah bersabda, la yanzi'uhu ankum, kehinaan yang menimpa kaum muslimin, enggak ada kekuatan kaum muslimin, itu tidak akan dicabut. Kehinaan dari kaum muslim itu tidak akan dicabut sampai kaum muslimin rujuk kepada agamanya. Itu satu-satunya jalan. Rujuk kepada apa? Agama. Dalam satu riwayat, turaji'u dinakum. Turaji', apa maksudnya turaji'u dinakum? Kalian pelajari kembali agama ini. Turaji'u dinakum. Ini. Subhanallah. Baik, jadi demikian. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.